Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Saat kita terbangun dari tidur kita, marilah mengarahkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang Maha Baik. Dialah Sang Maha Pengasih. Firman Tuhan akan direnungkan diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 26 sampai 27. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudaraku, praktek penyalahgunaan jabatan merupakan praktek untuk mencari keuntungan pribadi. Sedangkan pihak lain menjadi korban yang dirugikan. Bentuknya beraneka ragam. Pemerasan, permintaan suap, termasuk kejadian terakhir yang diliput media massa. Beberapa orang oknum aparat menjadi tersangka dalam kasus pengusaha Joko Chandra. Cukup menghebohkan, karena dengan jabatannya mereka memudahkan pengusaha yang buron itu bisa beraktivitas di negeri ini. Padahal pengusaha tersangka itu sudah bertahun-tahun berstatus tersangka, tapi belum menghuni jeruji besi. Begitulah jabatan itu punya kekuasaan. Jabatan itu bertuah. Orang bilang sakti. Lewat jabatan yang dimilikinya, seseorang bisa meraup keuntungan pribadi. Padahal misi utama jabatan adalah melayani. Dalam sebuah proses pekerjaan, agar bisa berjalan baik dan teratur, maka ada jabatan-jabatan yang dibentuk untuk mendukungnya. Contoh kecil, agar kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit berjalan tertata baik, kemudian di sana ada jabatan pimpinan administrasi, kepala ruangan, direktur medis, manajer keuangan, dan sebagainya. Jabatan ini dipakai agar bisa melayani dengan efektif dan baik. Fakta yang kita temukan, jabatan bisa dipakai untuk mencari keuntungan. Pengalaman Rasul Paulus merupakan salah satu contoh pula. Ia membeberkan kepada Felix, penguasa waktu itu, latar belakang mengapa ia dipenjara. Ia menyampaikannya sehingga Felix tahu bahwa sesungguhnya Felix berwenang membebaskan Rasul Paulus. Tapi apa reaksinya? Felix memang setelah tahu Rasul Paulus tidak bersalah, ia mengundangnya bercakap-cakap. Tapi maksud utamanya agar Rasul Paulus memberi uang sogokan. Felix hendak memanfaatkan kasus itu untuk mencari keuntungan pribadi. Saudaraku, Rasul Paulus sama sekali tidak tergerak
ia tidak mau menyumpalnya dengan uang. Karena itu, perjumpaan berulang-ulang antara Felix dan Rasul Paulus tidak berujung pada keuntungan ekonomis buat Felix. Bisa jadi Felix jengkel, bisa jadi dia kecewa. Yang jelas, sampai dia diganti oleh pejabat lain, Felix tidak menggunakan kewenangannya untuk membebaskan Rasul Paulus dari penjara. Saudaraku, sikap Rasul Paulus demikian merupakan tindakan beresiko. Akibatnya, Rasul Paulus tetap dipenjara meski tidak bersalah. Namun tindakannya mulia. Ia menggagalkan niat Felix menyalahgunakan jabatannya. Dengan tidak mau memenuhi niat dan keinginan Felix, Rasul Paulus sudah menyumbang terbentuknya kehidupan yang sehat secara moral. Atau dalam bahasa saat ini, menjaga tata kelola yang baik. Keteladanan Paulus di zaman kini sangat sulit dipraktekkan. Jika seorang pengusaha tidak mengikuti keinginan pejabat yang perilakunya seperti Felix, dia sulit akan dapat proyek pekerjaan. Karena itu, dalam berbagai kasus tangkap tangan yang dilakukan KPK atas praktek korupsi, akhirnya ada juga pengusaha yang ditangkap. Mereka ikut terseret terjadinya penyalahgunaan jabatan. Artinya, sebagai orang beriman, kita punya panggilan berbuat baik. Sebenarnya, dengan tidak memenuhi nafsu orang yang menyalahgunakan jabatan, hal itu sudah berbuat baik. Dengan tidak memberi sesuatu kepada seseorang yang berniat buruk, itu juga kebaikan. Perbuatan baik dalam membangun kehidupan publik yang sehat. Sehat secara moral. Kini, banyak cara agar kita melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus menyebarkan kabar baik, seraya ikut membentuk moral kehidupan sehari-hari. Hal ini memang tidak mudah. Sering urusan pribadi jadi berbelit-belit dan susah. Namun, jika kita berhasil sekecil apapun kasusnya, kita telah melindungi kehidupan bersama dengan moral yang sehat, saudara-saudara. Mari, sebagai orang beriman yang diajak untuk menerapkan bahwa kehidupan yang baik harus lahir dari sikap keagamaan yang baik, kita memberi demi kemanusiaan dan persaudaraan. Bukan memberi dalam bentuk suap, sogokan. Sehingga kita memberi andil mewujudkan iman yang membuat Indonesia lebih sehat secara moral. Kita berdoa, Tuhan, kiranya kami tidak sekedar tahu bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi hidup kami pun mengikuti jalan kebenaran dan hidup itu.
dengan mempraktekkan moral yang baik sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.